Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah usaha, ya sebenarnya kan poin nomor satunya ini kan dicoba ya. Kita tidak tahu permasalahan rame atau enggak. Tapi kalau ngomongin semua orang itu kan ketika mau mencoba usaha itu nomor satu permasalahannya kan ada dua, Bang. Yang pertama keberanian, yang kedua ini paling penting ya modal. Nah, saya selalu ngomong, kebetulan saya juga ya berbagi pengalaman saya sedikit ya. Saya juga kan dulu pekerja. Saya juga pekerja, tapi punya mindset dari dulu bekerja untuk mengumpulkan dana. Punya cita-cita lah buka usaha, dan kebetulan sekarang berhasil. Saya nggak bilang berhasil yang sampai sukses, enggak, tapi maksudnya untuk sekarang pun saya bisa misalnya dari penonton mau melihat, kebetulan ya ini lagi jalan, usaha kita ini jalan. Makanya saya selalu tekankan ketika ada yang nanya, kok berani, kok mau coba, tapi nanti kalau gagal gimana? Nah, konsep 3 itu kan sebenarnya kalau nggak dicoba, kita nggak tahu. Dan kalau memang sudah dicoba dan gagal, saya pun mengakui saya pun pernah membuka usaha lain. Tapi kebetulan gagal. Tapi kan itu, ya kalau dicoba-coba mungkin pasti ada momen di mana up. Ya mental lah kalau bahasa kerennya mah. Nama saya Kevin Benar Panjaitan. Saya salah satu owner dari Mixo Antasari dan ada beberapa owner lainnya. Dan kebetulan saya salah satu yang akan ngomong di sini. Kalau ada yang nanya lokasinya ada di mana nih? Nah, lokasinya itu ada di Jalan Pangeran Antasari di nomor 145. Patokannya dari tempat ini itu ada dua. Yang paling gampang ada di dekat Kobar Antasari dan satunya dekat Puspin Antasari. Oh, jadi Mixo Antasari ini bukanya itu di tanggal 27 April 2022 dan untuk di Mixo pusatnya yang ada di Tionghoa itu dibuka di tahun 97. Oh, untuk Mixo-nya sendiri ya. Jadi kebetulan ketika kalau ditanya kenapa kita buka Mixo ini, ya terutama di Mixo Antasari, kebetulan ketika kita waktu itu sempat main di Bandung dan di Jakarta, itu lagi hype. Kebetulan memang lagi naik-naiknya dan kebetulan pas kita coba, yang paling penting itu pasti rasa ya. Rasanya enak dan enak lah di mulut waktu itu ketika kita pas lagi momennya lagi nongkrong di sana, kita coba dan yang paling penting enak dan kedua murah. Jadi kebetulan pas kita makan itu, saya kan kebetulan tidak terlalu suka saya tidak terlalu suka manis. Tapi waktu itu pas saya nyoba, waktu itu yang saya coba itu ada boba sandenya, karena salah satu recommendednya di boba sande, maka pas saya coba masuk gitu di mulut saya dan saya komunikasi dengan beberapa owner lainnya, kita coba kali ya, bakal asik sepertinya kalau kita coba di sini. Dan kebetulan memang di Bandar Lampung waktu itu tidak ada es krim yang hype banget gitu, belum ada, jadi kita coba. Suka duka ya, pasti kita bahasnya suka dulu ya. Jadi di suka itu kebetulan yang saya lihat pertama kali di suka itu adalah kita kan ketika tadi yang pertama saya bahas, ketika komunikasi dan ngebuka tidak berekspektasi rame, ya istilahnya cukup lah ya. Tapi ternyata ketika di bulan pertama dan bulan kedua itu sangat hype, istilahnya itu sampai antrian, sampai ada kebetulan di personality kami yang temen kenal ada yang chat personal kayak bisa nggak pesenin lah kasarnya, jadi nggak perlu antri. Tapi kan kita kan tetap ngomong pasti nggak bisa lah, kita tetap antri karena kan ya balik lagi, apalagi kebetulan kita juga antri kan kadang-kadang ada yang istilahnya itu ya dari yang kecil sampai yang muda. Dan biasanya kami misalnya lagi antri rame begitu, biasanya ketika ada yang nangis, biasanya ketika minta tolong ke pegawai kami, pasti kami akan ngomong, coba diomongin ke depannya, jadi biar enak sama-sama tahu. Jadi semua customer juga merasa, oh ya udah diprioritaskan dulu yang begini gitu kan, jadi biar enak, bukan kita malah jangan yang ini dulu gitu kan, karena kan nggak adil kelihatannya. Itu
Untuk sukanya sih nomor satunya itu ya, yang tadi pasti yang masalah ramenya. Cuma kalau ngomongin duka itu, duka yang paling kerasa di saya itu ya nggak bisa bohong adalah masalah promo sih ya. Kan kita ngadain beberapa promo, tapi kan pasti ada promo yang kita berekspektasi tinggi ternyata tidak se-hype itu. Tapi kebetulan kalau dari 10 promo yang kita lakukan, ya mungkin satu lah. Tapi ya balik lagi, namanya promo, kita kan pasti kepikiran terus ke depan, duh ini kenapa ya. Tapi ternyata untuk sampai sekarang promo-promo kita masuk terus. Dan ya masih tidak ada protes yang umum lah, masih oke semua kok. Oke, karyawan kita itu totalnya ada 12. Jadi kita ada 8 pegawai tetap dan ada 4 pegawai cabutan. Nah, jadi kasar ngomongnya di pegawai tetap itu ada 8, jadwal kerjanya kalau yang itu kan jelas, pasti dalam waktu seminggu pasti masuk terus, ada libur sehari. Tapi sedangkan kalau untuk di cabutan itu nanti ada konfirmasi per tiap minggu. Jadi untuk minggu ini saya konfirmasi untuk minggu depannya, kamu bakal dipakai untuk hari tanggal segini bisa atau enggak. Dan nanti mereka dari 4 pegawai cabutan kita itu nanti akan komunikasi mana yang bisa dan enggak. Ketika nanti ada yang bisa dan enggak, nanti akan tukeran. Kalau yang enggak itu akan tukeran sama yang bisa. Biasanya nanti mungkin jadi ada yang mungkin dalam seminggu itu dia kerja cuma 2 kali, tapi ada juga yang dalam waktu seminggu itu kerja sebanyak 7 kali. Jadi istilahnya tetap mereka komunikasi lah. Jadi saya menawarkan nanti kalau mereka tidak bisa akan dilempar ke temannya yang lain. Jadi ya yang ditekankan di kita adalah komunikasi. Menu kita itu ada beberapa ya, tapi kan yang paling hype kan pasti masalah es krim ya. Es krim yang paling biasa itu ada es krim cone, dan itu kebetulan ada 2 rasa, itu ada rasa vanilla dan ada rasa stroberi. Dan kebetulan sisanya dia ada kopi, lalu ada milkshake dan ada minuman yang ada isinya itu ada boba, isinya ada nata de coco, dan masih banyak lain lah isinya, ada kacang merah, banyak istilahnya. Nanti kalau misalnya ini bisa kita bahas lebih lah kalau misalnya mau tahu secara detail. Tapi poin nomor satunya adalah es krim. Nah, yang paling kalau dibilang pertanyaannya yang paling hype sekarang ini kan ada 2, ada boba sundae dan ada creamy mango. Ya itu yang paling hype lah sekarang, istilahnya kasar ngomongnya. Banyak yang datang langsung nanya masih ada nggak, karena kebetulan pas waktu di bulan pertama dan bulan kedua itu ada kesempatan habis. Dan jadi ada yang datang itu malah karena ngeliat orang-orang lain itu update. Jadi apa nih kok warnanya istilahnya mungkin menjanjikan, dan mungkin ketika orang makan itu kan mukanya kayak wah enak banget. Jadi kan mungkin mau tahu. Jadi kebetulan kita kalau untuk sekarang udah ada lah, udah ada stok barangnya, udah bagus. Jadi nggak ada masalah. Kalau dulu karena lagi rame banget, jadi istilahnya masih ada kemungkinan habis gitu. Tapi kalau untuk minggu-minggu ini sudah tidak ada sampai habis, karena kita juga menyediakan lebih. Karena di bulan kemarin sudah kita tahu mana barang yang hype banget dan orang-orang pengen cari, makanya kita langsung sediakan sekarang lebih. Jadi kemungkinan habisnya kecil lah. Sebenarnya kalau ngomongin kisaran harga kita itu kan adalah paling murahnya itu di angka 8.000 dan yang paling mahal itu di angka 22 sampai 24. Istilah kisarannya paling maksimalnya 22 dan 24. Cuma kalau nanti ternyata ada yang datang dan malah pengen coba bisa ditambah di top up pakai ini enggak? Itu bisa, tapi lebih dari 22 atau 24. Tapi kalau berdasarkan menu sebenarnya udah paling mahal itu di 24 dan paling murah 8.000. Dan kebetulan di kita itu kan memang kasar ngomongnya es krimnya kan macam-macam ya. Jadi makanya paling enak memang dilihat langsung menunya seperti apa yang pengen dilihat. Karena memang warnanya ya nggak bisa bohong ya kan, warna menjanjikan ya. Kadang-kadang ada yang melihat baru pingin mencoba gitu. Untuk harga pasti istilahnya patokannya 8 sampai 24.000.